Semakin besar rusaknya, semakin besar untungnya. Alhamdulillah. Tebing runtuh menimbun rumah-rumah penduduk, banyak yang mati. Inna lillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali di channel YouTube Naraiku. Siang ini saya alhamdulillah bisa berkesempatan silaturahmi atau sowan di rumahnya Gus Ita. Santai ya Gus? Alhamdulillah. Boleh. Boleh. Rapi amat Gus, mau acara Gus? Ya, ini tadi habis absen di kantor. Wes, mantap. Maklum lah. Pengacara? Enggak, Oh, enggak. kita di samping di pesantren juga sebagai ketua DPC PKB Kabupaten Wonosobo. Mantap. Berarti Pulang ini ngantor. Berarti nambah lagi kegiatannya dong ya. Ya super sibuk lah. Nah, berarti memang Kusitap ini ternyata multi talented Masya Allah. ya. Masya Allah. Ya doakan aja sehat, sempat, Amin. murah rezeki, Amin. panjang umur, barokah, Amin, ya berkahi. Allah. Amin ya Allah. Ini apa Gus? Buku apa Gus? Oh iya ini. Nah, ini puisi apa fakih. Ini sampai volume 4. Beliau selain seorang kiai juga termasuk sastrawan. Oh, ini puisi atau ini dibuat sendiri? Ya. Apa bikin sendiri, nulis sendiri, ditulis di buku, kemudian dipanggil orang yang dipercaya untuk menulis karya-karya beliau, kemudian ditasheh dan dicetak untuk sebagai ya hasil karya daripada Abah Fakih yang diterbitkan langsung oleh Yayasan Al As'ariyah. Masya Allah, berarti Abah Fakih ini bisa dibilang multi talented juga ya. Iya, beliau Masya Allah selain sarkup juga kiai ya, juga sastrawan. Gitu. Masya Ini Allah. diturunin ke anak-anaknya enggak nih? Nah, kalau saya tinggal baca aja. Nah, yang sudah di karang di prakarsa oleh Abah ya kita Oh gitu. membacakan. Bagus ini isinya. Bagus. Ini yang buku yang volume berapa ini? Ini volume 2. Volume 2. Berarti ada sampai volume berapa, Gus? Ada volume 4. Terakhir volume 4. Oke, 1 Dan masih ada tulisan-tulisan yang belum sempat dibukukan sebetulnya. Oh gitu. Beliau wafat itu masih ada 1 buku lah. Nah, berarti nurunin ke anaknya ini bukan dari menciptakan suatu karya. Pasti ada sisi lainnya nih yang diturunkan sama Abah Fakih. Abah Fakih ada adik saya itu pinter di sastrawannya juga. Adik Li itu sering nulis puisi-puisi juga. Sering nulis puisi. Nah, ini kan udah sampai volume 2 nih ya yang dibawa nih ya. Saya kan nggak tahu volume 1 sampai volume 4 gitu kan ya. Boleh dong saya tahu isinya seperti gimana puisinya. Boleh. Boleh nanti kita baca puisi. Nanti Ya, khusus sekedar di baca. channel saya ya. Ya, Kita iya. baca puisi ya. Di Naraiku channel. Asik. Jangan lupa pemirsa like,
Jangan lupa. subscribe, komen, tombol lonceng untuk naraiku Nah, supaya segera monetes. asik. Jadi bukan hanya di subscribe Gusitap channelnya. channel ya channel Gusita, tapi ya saya juga di subscribe. Tapi ini enak kalau dimakan sama diminum. Oh iya. Gantian tapi jangan bareng-bareng. Udah ngebet banget nih mau dengar puisi saya. Enggak juga sih, biasa aja. Tapi harus bayar. Oh gitu ya. Waduh. Kalau saya baca itu biasanya terpesona para pemirsa. Asik. Ya mudah-mudahan aja. Siapa tahu nanti kan bisa diundang sama sastrawan untuk baca puisi-puisinya mereka seperti gitu. Tapi ini memang buku ini sudah didistribusikan ke luar ya, bukan hanya di kalangan pondok aja ya. Kemarin sempat ada sastrawan juga datang, Gus Zamzam dari mana ya, Jawa Barat. Oke. Lalu putranya Ruqyah Ilyas, mantan ketua PBNU. Bukan putranya Gus Zamzam, itu sastrawan. Yo kesini kita baca puisi bersama. Juga di sini ada di Wonosobo itu ada Gus Blero itu sering juga membuat puisi-puisi, tulisan-tulisan coretan dinding. Iya. Masya Allah. Tapi kalau dari Abah sendiri ini, Kalau Abah, Masya Allah, beliau kliennya, teman-temannya itu Masya Allah dari sastrawan budayawan datang. Pernah itu Haflahotul Quran mengadakan sastra Pagansa. itu diadakannya biasanya memang dibikin event khusus apa Di gimana? event khusus sebelum haflah seminggu lah. Oke. Para santri juga ikut tampil. Masya Allah, kita bikin santri itu yang bakat terpendam bisa dimunculkan. Itu biasanya mengenai apa sih isinya kalau Abah bikin puisi itu? Banyak nasihat-nasihat baik untuk para santri, para birokrasi, para ulama juga. Ya, banyak nasihat-nasihat. Dan biasa juga untuk kehidupan sehari-hari juga ada ya. Berarti kalau udah sampai 4 volume gitu hasilnya kan udah 4 buku ya. Berarti bisa dibilang sudah banyak sekali karyanya ya. Ya, alhamdulillah. Kalau mau baca puisi ya ini siang-siang panas ini. Pas. Ini satu buku ini biasanya ada berapa banyak judul puisi, Gus? Kurang lebih ada 50-an. Banyak ya. Banyak. Ini yang di sini. Ini bisa didapatnya di mana, Gus? Di yayasan ada. Oh, di yayasan ada. Di perpustakaan ada. Di perpustakaan. Oke. Di koperasi juga ada. Bisa langsung di Ya coba baca aja. Gusita. Ini kita baca puisi. Puisi yang pertama dengan judul Kenapa oleh Abah Fakih Muntaha. Kenapa hari-hari hanya memikirkan keindahan, kemolekan wanita saja? Kenapa tak memikirkan untuk melestarikan keindahan dan kemolekan alam yang telah alam pelihara dengan baik? Kenapa hari-hari waktunya dihabiskan untuk membayangkan tonjolan dan kesintalan wanita cantik saja?
Kenapa tidak memikirkan lubang-lubang, gundukan-gundukan gelombang jalan yang telah hancur dan rusak parah? Kenapa tidak membela janda-janda tua, wanita-wanita korban kebiadaban majikan? Kenapa tak membantu anak-anak yatim, anak-anak jalanan korban keserakahan? Kenapa kemelaratan ini bisa terjadi di sini, bagaikan tikus mati di lumbung padi di bumi yang loh jinawi ini? Jadi Makna yang terjadi dalam ya. dalam ini menyindir dan memotivasi Ya. untuk para pejabat dan birokrasi, ya, para anggota dewan lah terutama, untuk supaya dapat menjalankan amanah beliau, Ya. ya, amanah-amanahnya yang ditugaskan oleh negara harusnya dijalankan dengan baik, berhikmah untuk umat, maslahat, manfaat untuk umat. Ya, jadi kemungkinan ada kalau makna yang di situ kan universal ya. Orang mengartikannya itu macam-macam. Isi kepala itu beda-beda. Mungkin ini juga ditujukan kepada untuk semua seseorang yang memimpin. Gitu ya, Gus ya. Atau calon pemimpin. Iya, seperti itu. Jadi sampai sejauh itu ya Abu Fakih memikirkannya ya. Iya. Ini ada lagi nih puisi. Ada? Ini, kelanjutannya ini. Judulnya Derita Rakyat Berkah Penguasa. Oh, Jadi, kalau rakyatnya menderita, penguasanya malah berkah. Oleh Abah Fakih Muntaha. Ada bencana alam, innalillah. Berarti proyek alhamdulillah. Longsor, jalan rusak, innalillah. Semakin besar rusaknya, semakin besar untungnya, alhamdulillah. Tebing runtuh menimbun rumah-rumah penduduk, banyak yang mati, innalillah. Berarti kantong tambah tebal, alhamdulillah. Banjir menggenangi hunian sawah, innalillah. Bisa kampanye murah, alhamdulillah. Semakin banyak bencana, berarti semakin banyak dana yang mengalir ke pundi-pundi, alhamdulillah. Siapa takut mati kelaparan, balita kurang gizi, itu akan bisa menambah modal untuk mempertahankan kekuasaan. Syukur bisa meraih jabatan yang lebih tinggi supaya bisa lebih leluasa. Nih, masya Allah juga. Iya. Jadi penderitaan rakyat menjadi berkah Iya. untuk penguasa ya. Betul. Ini yang terjadi saat ini seperti itu. Iya. Insya Allah, insya Allah. Ini apa Fakih dalam ya menyindir atau memberikan motivasi. Iya. Ya, jadi berarti kan memang Abah Fakih itu benar-benar mencermati keadaan kondisi negara ini, ya kan? Dan bisa dibilang sebenarnya kepekaannya ya itu tajam sekali Abah Fakih. Beliau itu masya Allah ketika duduk dengan pejabat bisa komunikasi dalam urusan birokrasi pemerintahan, jalannya ke pemerintahan, mengimbangi. Ketika duduk dengan para kiai juga bisa bicara tentang keagamaan. Ya, ya. Ketika ya
multi talented. multi talenti itu ya. Ya. Itu seperti itu. Ini ada lagi nih. Oh. Oh. Judulnya tak berdaya. Oleh Abah Pakeh Muntaha. Tuhan, dalam kesehatanku sesungguhnya aku lemah. Dalam keperkasaan sebenarnya aku dhaif. Tuhan, karena Maha Perkasa, Engkau pemberi sehat, Engkau pemelihara. Tanpa kasih sayang-Mu, aku bukan apa-apa. Tuhan, dalam kesesatan sebenarnya aku buta. Walau berlimpah segala petunjuk-Mu, tanpa pertolongan-Mu aku tak bisa apa-apa. Hanya ridho-Mu lah aku berharap. Tuhan, aku saksikan kekasih-Mu, pejuang-pejuang-Mu, ahli-ahli ibadah, ahli-ahli membaca Al-Quran. Hari-hari dihabiskan untuk zikir, mengagungkan asma-Mu. Kau biarkan terkulai tak berdaya. Ada yang berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun terkulai tak mampu apa-apa. Terkulai di sofa, tergeletak, makan dibantu, buang hajat ditolong. Tetapi kulihat mereka tak ada yang mengeluh. Mereka tabah hanya mengharap ridho-Mu, mengharap husnul khotimah. Hamba-hamba-Mu, kekasih-kekasih-Mu memang tak berdaya di hadapan. Ini kepasrahan ya, jadi tak berdaya. Kita kulikal insanu dha'ifa. Ya. Manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Ya. Iya. Kalau Punya saya sifat lihat, lemah. saya sambil mendengar itu, sambil saya memposisikan itu di dalam tahajud, kita curhat sama Allah dalam kesendirian, dalam satu ruangan gitu kan ya. Kita menyatakan bahwasannya kita ini makhluk yang lemah, dan di situ juga kita mengagungkan Allah, bahwasanya Allah itu maha kuasa, maha segalanya. Masya Allah, ini puisi ini bikin saya terharu ini. Jadi benar-benar pengingat buat kita bahwasanya manusia ini manusia lemah. Itu dari 1, 2, 3 ya tadi Iya, gue sitat iya. ya. Dari 3 itu udah Ini bagus lagi. wah. 4 yang keempat nih. Judulnya Munafik. Oleh Abah Pakeh Muntaha. Setiap Idul Fitri tiba-tiba banyak yang mengaku salah. Jadi ramah. Presidennya minta maaf. Pejabatnya mengaku khilaf. Semua gubernur menyatakan maaf. Semua bupati menyatakan menyesal karena banyak membual. Anggota-anggota DPR juga minta maaf. Tiba-tiba semua menyatakan salah, lalu minta maaf. Tiap tahun berulang lagi, bagai acara rutin keluar dari mulut tanpa greget di hati, basa-basi atau seperti kentut keluar sendiri. Masya Allah, Masya Allah.
Jadi ibaratnya kentut keluar sendiri Iya. itu, Benar. yang banyak minta maaf itu malah Iya. ya. Benar. Subhanallah. Ya. Jadi ya memang ini salah satu bukti kepekaan dan kepedulian Abah Fakih terhadap negeri ini, gitu ya. Sampai sejauh itu memikirkannya dari kehidupan nyata, kebiasaan sehari-hari yang dilakukan sama manusia. Masya Allah. Ini sih bisa dibilang, wah ini puisinya nih kelas tinggi nih. Ini ada lagi, kalau genap kan enggak bagus ya, kita baca. Ini apa ini? Ini buku apa? Ini Multazam. Multazam Ini ini- Multazam edisi terbaru. Ini Yang berarti majalah majalah. Multazam dibuat oleh mahasiswa yang tergabung dalam ya apa ini, mahasiswa, kelompok mahasiswa itu kalau di sini. berarti ini di lingkungan hanya di lingkungan sini ya? Al-Syariah. Syariah ya. Itu terbitannya seminggu sekali apa? Ini setahun sekali. Oh, setahun sekali. Multazam itu dibikin oleh jurnalis DMPA. DMPA itu apa? DMPA itu Dewan Mahasiswa Oh, Pondok Pesantren Al-Syariah. Jadi tiap tahun bikin. Ini ada puisi Abah Fakih di sini, judulnya Pesan Ayah. Ini berarti diambilnya dari ini Buku ya? ya, Buku ini ya. volume 1 atau volume 2. Oh, oke. Ini Pesan Ayah oleh Abah Fakih Muntaha. Maafkan anak-anakku, aku tak bisa menuruti apa saja kemauanmu, tak mampu mengikuti semua kehendakmu. Jangan paksa aku tak sanggup mencukupi segala kesenanganmu. Maafkan anak-anakku, walau aku berusaha sekuat daya, hanya kutitipkan kau kepada Allah, dan kupesankan, jujurlah kamu di mana saja, dengan siapa saja, dan dalam keadaan apa saja. Peliharalah akhlakmu. Kudoakan semoga kamu mendapat pertolongannya, dan juga tak lupa syafaat Rasulnya. Maafkan anak-anakku. Ini Masya Allah. Ini kena banget sama saya. Karena saya itu 2019 akhir, di awal pandemi di Maret 2020. Saya kan juga punya usaha konsultan kontraktor desain gitu ya. Saya kan terpuruk sekali sampai 2022. Ini kena banget karena saya juga pernah bilang sama keluarga saya. Ucapan juga sama seperti gini. Saya juga memohon maaf gitu ya. Saya tidak bisa memberikan apa yang selalu diinginkan sama keluarga segala macam. Ini yang saya hadapi sekarang, yang saya jalani sekarang. Dengan keadaan ekonomi saya saat ini gitu kan, kenapa juga akhirnya saya latar belakang saya akhirnya nge-YouTube, Gus. Karena usaha saya itu kan akhirnya tutup. Kantor tutup gitu kan ya. Akhirnya saya berikhtiar, saya coba nge-YouTube gitu ya. Dan ini sekarang saya jalani benar-benar ikhtiar gitu kan, untuk tetap bisa memberikan nafkah sama keluarga saya. Dan saya memohon maaf seperti yang dipuisikan, dibuat sama Abah Fakih. Curhat ini ya. Ya ini Curhat dong ya. ya curhat dong. Sebenarnya hati saya ini nangis, makanya saya agak sedikit gemetar karena kok ini mewakili saya sekali gitu loh ya. Terus bacanya juga
menghayati gitu. Jadi benar-benar tersampaikan. Cara Gus Itap membacanya ini benar-benar seolah-olah itu ya Gus Itap yang buat. WS Rendra ya. Saya itu apa aja bisa sih. Oh, berarti selain baca puisi masih ada multi talent yang lain ya. Ada. Nah, saya nggak akan dikeluarkan di vlog saya ini gitu kan ya. Untuk multi talentednya Gus Itap apa aja, apakah nanti nyanyi gitu ya? Bisa. Apakah nyanyi bisa, nyanyi. apa bermain alat musik atau apa gitu kan ya? Itu nggak di konten yang saat ini, itu di konten yang selanjutnya gitu kan ya. Ini enggak antik apa ini? Ini makanya saya pikir ini tulang atau Ini tuh kayu kopi, fungsinya kalau anak yang bandel ngaji itu buat pentung gitu. alah. Jadi setelah buat mentung, buat ngerokok. Ini sengaja dari kayu kopi, alasannya supaya saya kalau inget kopi Heeh. sekalian Oh, kayu kopinya. gitu. Jadi yang dinikmati bukan hanya dari buah kopinya, ternyata kayu kopi pun bisa dimanfaatkan itu. Penangkal jin. Kopi itu termasuk salah satu keistimewaannya Gitu. tidak didekati sama jin. Oke. Oke, untuk konten saya kali ini dengan talented dari Gus Itap membaca puisi gitu kan. Untuk talented selanjutnya nanti di konten saya berikutnya ya guys ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti kebiasaan dari Gus Itap lainnya, disaksikan di konten saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.